Halo semua, selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas tentang pentingnya memiliki kontrol atas impian dan masa depan kita sendiri. Banyak dari kita mungkin sedang berada di posisi sebagai karyawan, bekerja keras setiap hari, namun tanpa sadar justru sedang mewujudkan impian orang lain, bukan impian kita sendiri. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar berjuang untuk impian kita sendiri, atau justru berjuang untuk impian orang lain? Mari kita mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang karyawan yang melihat bosnya baru saja membeli mobil mewah. Kagum dengan mobil tersebut, si karyawan memuji bosnya. "Wah, keren banget ya mobilnya, bos. Gila, cakep banget." Bosnya hanya tersenyum dan menjawab, "Iya, makanya ayo lebih kerja keras lagi, supaya bulan depan aku bisa beli mobil baru lagi. Jangan malas. Ya, kalau kamu malas, impian-impian aku nggak bisa tercapai." Kadang kita begitu sibuk menjalani pekerjaan, memenuhi harapan dan tuntutan orang lain, hingga lupa bahwa kita pun memiliki impian dan tujuan hidup yang ingin kita capai. Di tengah kesibukan yang tiada henti, kita mungkin lupa bertanya pada diri sendiri, apakah pekerjaan ini mendekatkan kita pada mimpi-mimpi kita, atau justru menjauhkan jika kita merasa bahwa pekerjaan ini tidak memiliki jenjang karier yang jelas, atau bahkan seakan-akan tidak memberikan peluang untuk kita bertumbuh, berkembang, dan meraih apa yang kita impikan. Maka mungkin sudah saatnya untuk merenung. Mungkin sudah waktunya mempertimbangkan apakah pekerjaan ini layak untuk terus kita perjuangkan dengan tenaga, waktu, dan pikiran kita yang berharga. Mengejar impian bukanlah hal yang egois. Itu adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri, pada harapan yang kita simpan dalam hati. Pekerjaan memang penting, tapi begitu juga dengan kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Apakah kita ingin terus menjalani hari-hari dengan rutinitas yang tidak memberikan kepuasan? Ataukah kita berani membuat perubahan demi meraih hidup yang lebih bermakna? Penting bagi kita untuk berhenti sejenak, mengevaluasi arah yang kita tuju, dan bertanya, apakah pekerjaan ini benar-benar layak diperjuangkan? Atau mungkin inilah waktunya bagi kita untuk mengambil langkah baru yang lebih selaras dengan impian kita. Ada lagi contoh lainnya. Bayangkan kamu bekerja di sebuah perusahaan dan melihat seniormu yang sudah 10 tahun bekerja di sana. Setelah sekian lama mengabdi, hasil yang ia dapatkan hanyalah mobil sederhana dan masih harus mengontrak rumah. Jika ini yang terjadi pada seniormu, bukankah itu berarti masa depanmu kemungkinan besar akan serupa? Banyak yang bilang, yang penting kita kerja dengan bahagia. Tentu benar, namun kebahagiaan itu juga mencakup tercukupinya kebutuhan hidup kita dan keluarga. Bagaimana bisa bahagia jika setiap akhir bulan kita terus-terusan dikejar cicilan? Kenyamanan dalam bekerja bukan hanya soal lingkungan atau relasi dengan rekan kerja, tetapi juga soal bagaimana pekerjaan itu bisa mendukung impian dan tujuan hidup kita, khususnya dalam memberikan masa depan yang lebih baik. Bekerja keras setiap hari tentu adalah hal yang baik, namun penting juga untuk bertanya pada diri sendiri, apakah pekerjaan ini benar-benar membawamu lebih dekat pada apa yang kamu harapkan? Renungkanlah, sudah berapa tahun kamu menekuni pekerjaan ini? Selama waktu itu, apa saja pencapaian yang sudah kamu raih untuk dirimu dan keluargamu? Apakah penghasilan dan kesempatan yang kamu dapatkan sudah memadai untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik? Jika jawabannya belum sesuai dengan harapanmu, mungkin inilah saatnya mempertimbangkan pilihan lain. Bisa jadi langkah baru atau perubahan karier adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Tidak ada salahnya mengejar impian yang mungkin tampak sulit atau berbeda dari jalur yang sedang kamu tempuh saat ini. Kadang keputusan untuk keluar dari zona nyaman justru membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih memuaskan dan penuh makna. Lalu, ada cerita lain
tentang seorang karyawan yang selalu membawa bekal makan siang yang sama setiap hari. Setiap kali membuka bekal, ia mengeluh, "Ya, roti coklat lagi, roti coklat lagi." Sampai akhirnya, seorang temannya menyarankan untuk mengganti makanannya. Ketika temannya bertanya, siapa yang membuat roti itu? Si karyawan menjawab, "Saya sendiri yang membuat." Kisah ini mencerminkan bagaimana kita seringkali mengeluh tentang hidup, namun enggan untuk mengubahnya. Kita sering merasa tidak puas dengan penghasilan kita, tapi juga tidak mencari cara untuk meningkatkan penghasilan tersebut. Inti dari bekerja bukan hanya sekadar mendapatkan uang, namun lebih dalam dari itu. Bekerja juga seharusnya membawa rasa bahagia dan kepuasan dalam hidup. Uang memang penting, tetapi tidak akan ada artinya jika setiap hari kita merasa terpaksa atau tertekan saat bekerja. Ketika kita tidak nyaman atau tidak mencintai pekerjaan yang kita lakukan, hasil kerja kita pun tidak akan maksimal. Ini karena kita kurang memiliki semangat atau motivasi dari dalam diri. Hidup ini singkat dan waktu yang kita miliki sangat berharga. Kita tidak seharusnya menghabiskan sebagian besar hidup kita hanya untuk bekerja di bawah tekanan atau kendali orang lain, tanpa ada perasaan puas dan berkembang. Pada titik tertentu, kita perlu menyadari bahwa masa depan kita sepenuhnya merupakan tanggung jawab kita sendiri. Jika kita hanya mengikuti perintah atau telunjuk orang lain tanpa memikirkan apa yang sebenarnya kita inginkan, kita mungkin akan terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kebahagiaan. Mulailah berpikir dan merencanakan masa depan dengan penuh kesadaran. Pahami apa yang membuat kita merasa puas dan bahagia dalam pekerjaan. Jika kita merasa terjebak, cobalah untuk mencari alternatif atau cara untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan impian kita. Ingatlah bahwa hidup ini lebih dari sekadar bekerja, dan kita berhak meraih keseimbangan antara bekerja, berkarya, dan menjalani hidup yang bermakna sesuai dengan tujuan dan impian kita. Saat kamu merasa pekerjaan yang kamu jalani saat ini tidak mampu membawamu menuju impianmu, mungkin ini adalah tanda untuk mempertimbangkan alternatif lain. Cobalah berpikir tentang cara-cara baru untuk mendapatkan penghasilan tambahan, karena mengandalkan satu sumber penghasilan saja bisa jadi langkah yang berisiko. Pepatah bijak mengatakan, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Jika satu keranjang jatuh dan pecah, kita masih memiliki telur-telur lain di keranjang yang berbeda sebagai cadangan. Namun, perlu diingat, memulai sesuatu yang baru bukan berarti kamu harus langsung meninggalkan pekerjaan utama atau menjadi pengusaha. Kesuksesan bisa diraih melalui banyak jalan yang berbeda. Mungkin kamu bisa memanfaatkan hobi atau minatmu sebagai sumber penghasilan sampingan. Entah itu menjadi seorang YouTuber, gamer, content creator, atau bahkan seorang influencer di media sosial. Profesi-profesi ini bukan hanya tren, tetapi bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan jika dijalani dengan tekun dan serius. Kunci utamanya adalah memiliki kemauan yang kuat. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika kamu sungguh-sungguh ingin meraih sesuatu, kamu akan menemukan jalan untuk mencapainya. Langkah pertama mungkin terasa menantang, tetapi dengan semangat, ketekunan, dan dedikasi, kamu akan lebih dekat pada pencapaian yang kamu impikan. Jadi jangan ragu untuk mengeksplorasi potensi diri. Berani mencoba hal baru, dan siapa tahu, mungkin inilah jalan yang akan membawamu pada kehidupan yang lebih baik dan sesuai impian. Mari kita mulai melihat dunia di luar kehidupan kita yang sekarang. Dunia ini begitu luas dan penuh dengan peluang, lebih dari yang mungkin pernah kita bayangkan. Terkadang kita hanya perlu melangkah sedikit lebih jauh, melampaui zona nyaman kita untuk menemukan pintu-pintu baru
yang bisa membawa kita lebih dekat dengan impian kita. Setiap langkah kecil, keputusan sederhana, dan tindakan kecil dapat mengantarkan kita ke jalan yang penuh makna. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang selalu memiliki segalanya dengan mudah. Mereka adalah orang-orang yang gigih, yang terus mencari 1001 cara untuk mencapai keberhasilan. Mereka tahu bahwa jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus, tapi justru disitulah mereka menemukan pelajaran berharga. Sementara itu mereka yang menyerah terlalu cepat seringkali tenggelam dalam 1001 alasan yang mereka buat sendiri. Padahal mereka juga memiliki potensi yang sama. Hanya saja mungkin kurang berani untuk mengambil risiko atau bertahan lebih lama dalam perjuangan. Hidup ini hanya satu kali, dan kesempatan yang ada di depan kita juga mungkin tidak akan datang 2 kali. Setiap detik dan setiap keputusan yang kita ambil haruslah memiliki makna, baik bagi diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita cintai. Saat kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tekad, kita tidak hanya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi dan warisan yang berharga untuk keluarga dan generasi berikutnya. Jadi, teruslah melangkah. Jangan takut gagal, dan yakini bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat pada impian kita. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini menginspirasi kalian untuk terus mengejar impian dan hidup sesuai keinginan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu berpikir positif.